Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintu Aroni DP Siagian dalam Renungan Pagi Selasa 27 Agustus 2024. Apa kabarnya saudaraku di pagi hari ini? Puji Tuhan. Namun meskipun saudara dalam keadaan sakit atau tidak begitu baik keadaannya atau sedang dalam pergumulan hidup, mari tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Dia pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas, di sepanjang hari ini, apapun yang menjadi rencana kita hari ini, apapun pekerjaan kita, profesi kita, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh yang Kudus mengajari kami sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya bacakan sekali lagi. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Artinya saudaraku, Tuhan masih memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita bertanya kepada Tuhan apa saja yang perlu kita lakukan. Baik di dalam renungan kita, di dalam pembicaraan kita kepada Tuhan melalui doa, maupun di dalam saat-saat teduh kita. Mari kita tetap merenungkan apa visi yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam sisa-sisa hidup kita. Saudaraku, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang patut dihukum, yang mendapatkan hukuman maut, di mana orang-orang yang berdosa upahnya adalah maut. Artinya saudaraku, apabila kita tidak ditebus oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak mati berkorban bagi dosa-dosa kita, bagi kita menebus kita, tentulah kita menjadi orang-orang yang dihukum, yang akan menderita di dalam neraka kekal. Namun kita bersyukur saudaraku, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita. Itu bukan karena perbuatan kita, saudaraku. Itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi sungguh hanya oleh kasih anugerah, hanya oleh kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Oleh karena itulah, saudaraku, kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kita selalu di dalam kehidupan kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-15 memang ditegaskan ya, di dalam pembacaan kita hari ini ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Dia mengasihi kita, oleh karena kita dipeliharanya, oleh karena kita senantiasa diberkati. Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita ucapkan syukur senantiasa. Kita persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Melalui apa saudaraku? Melalui ucapan bibir kita. Melalui
ungkapan-ungkapan kita di dalam doa-doa kita, di dalam nasihat-nasihat kepada anak-anak barangkali, atau menceritakan kepada seseorang, kepada keluarga kita, baiklah kita ucapkan syukur kita, ucapan terima kasih kepada Tuhan, dan supaya orang lain juga boleh merasakan kasih setia Tuhan kepada mereka. Dan bukan hanya ucapan di dalam bibir saudaraku, tetapi juga melalui perbuatan. Oleh karena itu saudaraku, disampaikan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi bukan hanya di dalam bibir saja, tetapi di dalam perbuatan kita, Bapak. Nah, di dalam perbuatan baik itu menolong orang lain, mengasihi orang lain, membantu orang lain yang susah, memberikan ide barangkali kepada orang yang membutuhkan, memberikan satu nasihat kepada orang yang membutuhkan, memberikan bantuan bukan hanya secara materi saudaraku, tetapi barangkali secara pemikiran, atau juga memberikan tenaga untuk membantu saudara kita. Jadi tidak harus melalui materi saudaraku, tetapi biarlah itu semua terdorong dari dalam hati kita, bukan karena paksaan, bukan karena orang lain melakukan maka kita melakukan, bukan karena dituntut orang lain sehingga kita melakukan, dan bukan supaya terlihat kita baik, tetapi sungguh-sungguh baik yang didorong oleh hati kita. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, itulah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena memang Tuhan Yesus Allah yang sudah menyelamatkan kita, sudah terlebih dahulu mengasihi kita melakukan yang baik. Oleh karena itulah, mari saudaraku, kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik kepada saudara kita, kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Tetapi ketika mereka membutuhkan bantuan, mari saudaraku, kita berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saudaraku sering diperhadapkan dengan orang-orang yang meminta bantuan, baik secara materi, dan kita melihat bahwa orang ini ada satu hal yang tidak baik, yang mungkin dia sedang memperalat kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita minta hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Mari saudaraku, kita belajar senantiasa berbuat baik, melakukan yang terbaik di dalam hidup. Apa yang kita miliki kita berikan berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Ya, saya bacakan sekali lagi ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi itulah yang berkenan kepada Allah. Demikian, saudaraku, yang menjadi renungan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang mendorong kami, mengajak kami untuk senantiasa berbuat baik, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, patutlah kami senantiasa bersyukur kepada, bukan hanya melalui mulut kami, tetapi melalui perbuatan kami. Dan bukti daripada kami bersyukur kepadamu juga melakukan yang baik kepada sesama kami. Karena itulah yang hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami, dan kemudian mengasihi sesama kami sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ampuni kami apabila selama ini kami menahan diri untuk berbuat baik. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat saudara kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan pengharapan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar dalam pergumulan mereka. Saudara-saudara kami yang bersedih, Tuhan juga yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.